Salam jumpa untuk sahabat LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA. Pagi ini kami kembali ketamuan seseorang yang luar biasa sekali, karena beliau adalah HRD, jadi senior manager HRD ya, dari sebuah perusahaan yang hebat, PT Multigarmen Jaya, yang memiliki brand yang luar biasa. Kemudian orientasinya nggak hanya untuk dalam negeri, tapi juga ekspor. Ya, selamat pagi Pak Dadang. Selamat pagi. Ini selain senior manager HR dari sebuah perusahaan besar, beliau juga adalah ketua dari Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia Jawa Barat. Artinya para HRD di Jawa Barat tuh berkumpul di organisasi tersebut, dan beliau ketuanya sudah satu periode, sekarang sudah menjabat lagi, sudah terpilih lagi untuk periode kedua. Ya, jadi luar biasa. Dan saya lihat di CV Bapak, sebenarnya selain PMSM, Bapaknya di organisasi apa lagi ya Pak? Kalau Bapak boleh sharing. Ya, diantaranya Asosiasi Manajemen Indonesia yang Ibu Jen juga tokoh penting di situ. Ya, saya sudah lama. Iya Pak. Kemudian di lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, ya, terutama dalam kaitan ketenaga kerjaan. Ya. Di antaranya saya saat ini masih sebagai anggota Dewan Pengupahan untuk Kota Bandung, mewakili Asosiasi Pengusaha Indonesia. Apindo ya. Apindo, ya. Kemudian di Kabupaten Bandung, saya sejak Februari kemarin berdasarkan SK Bupati, saya juga diminta menjadi koordinator Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri. Multigarmen Jaya. Boleh diceritakan secara singkat Pak, didirikan tahun berapa, bergerak dalam bidang apa, kemudian sudah sampai ke negara mana saja gitu ya. Mangga. Terima kasih. Jadi tempat saya bekerja ini berdiri tahun 1973. Jadi tahun depan dulu ulang tahun ke-50. Setengah abad, betul. Dan kami konsisten di dalam manufacturing, kemudian masuk ke trading, dan sekarang juga masuk ke retail untuk produk-produk aparel, pakaian, dan sesuai dengan namanya Multigarmen Jaya, kami multi produk. Sampai kami punya 9 divisi. Jadi ya kalau ngomong lebaynya dari mulai topi sampai sepatu kami ada. Ya, semua. Pak, brandnya boleh disebutkan juga Pak? Brandnya kalau brand yang paling dikenal di masyarakat itu Cardinal. Cardinal. Pertanyaan singkat. Pertanyaan lebih lanjutnya Pak mungkin. Selain untuk pasar dalam negeri, ada ekspor juga nggak Pak? Dulu itu kami pemain ekspor. Bahkan sudah dapat award 2 kali tingkat nasional, Prima Niarta. Ya. 2 kali. Tahun 96 sama 2004. Ya. Kemudian juga sebagai apa itu? Prima Niarta itu penghargaan dari pemerintah untuk perusahaan yang punya kinerja ekspor. Nah, sekarang kita tanya berikutnya, Pak Dadang sejak kapan minta tenaga kerja dari LPKIA? Wah, udah lama banget ya. Udah lama banget. Karena kan LPKIA sendiri udah lama. Sudah Pak, dari saya sampai hafal itu tagnya, lulusannya mudah bekerja dan berkualitas. Hafal di luar kepala saya. Sampai sekarang tambahannya adalah Pak, ukuran kualitas kami memiliki sertifikasi internasional bagi anak-anak kita, supaya mereka juga mampu menembus pasar internasional. Dan ternyata itu kuncinya, banyak perusahaan minta tenaga kerja lulusan LPKIA, ya Pak ya. Kesan Bapak terhadap LPKIA selama ini, baik terhadap bursa tenaga kerjanya yang melayani permohonan tenaga kerja maupun terhadap LPKIA, kira-kira sebagai user apa? Kesan saya adalah terutama dari tim LPKIA sendiri yang memang mengurusi masalah penyaluran lulusan dan kerjasama kelembagaan. Tim yang proaktif. Tim yang proaktif. Saya juga pernah dikunjungi berapa kali. Iya betul. Jadi saya kira mungkin sebagian dosen di sini kenal baik sama saya sih. Ditanyain ya Pak ya tentang kualitas user yang sudah terjun ke perusahaan ya Pak. Ya. Dan ya
saya melihat bahwa LPKI itu punya keunggulannya fokus ya kepada satu bidang kompetensi. Jadi punya komitmen tinggi, fokus. Ya, computer business Itu di situ dan karena sangat dekat dengan user. Ya. Saya punya penilaian bahwa LPKIA dalam mendesain kurikulum dan silabus pun benar-benar memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh user. Gitu ya. Dan memang ini artinya karena ini dinamika perkembangan sekarang cepat sekali. Ya. Artinya kurikulum dan silabus itu harus senantiasa mengikuti. Betul. Jangan kesannya dogmatis ya. Saya kalau melihat banyak universitas terkemuka gitu ya. Itu yang mungkin karena konservatif gitu. Ini kok kurikulumnya dari 5 atau 10 tahun yang lalu masih gitu-gitu aja. Dan Pak Dadang nih ngajar di berbagai perguruan tinggi hebat loh gitu ya di Bandung ya. Terima kasih masukannya untuk LPKIA Pak. Pak, kalau boleh tahu lagi, beberapa waktu yang lalu belum lama ini Multi Garment ini merekrut sekaligus 5 lulusan LPKIA ya Pak ya. Terima kasih banyak kepercayaannya. Tapi kalau boleh tahu apa sih secara spesifik keunggulan dari lulusan LPKIA menurut Bapak? Ini kaitan dengan kami punya proses ya. Dari seleksi calon karyawan. Ya. Sebenarnya standar aja. Kita ada pemeriksaan psikologi dan ada wawancara. Wawancara dengan user pasti itu wawancara teknis. Ya. Jadi saya pikir kalau frameworknya sama, bahwa kami punya job desk, kami punya job spec. Sepanjang bahwa profil psikologisnya itu recommended, artinya bahan dasarnya ada di kandidat. Dan staf saya pasti merekomendasikan bahwa kandidat ini dapat disarankan. Ya. Dan terutama kami sebenarnya lebih melihat kepada learning capacity, learning capacity and learning desire. Ya. Jadi yang saya kira semua perusahaan harusnya menyadari itu. Jangan terlalu merasa terganggu, orang ini kok belum siap pakai. Di mana-mana juga nggak ada yang siap pakai. Iya. Apalagi fresh graduate. Nggak mungkin perguruan tinggi mengajarkan 100% plek proses di garment gitu ya, plek proses di tekstil, pasti ada proses. Oleh karena itu sebenarnya perusahaan pun harus siap untuk menindaklanjuti learning proses dengan yang teknikal di dalam proses kerja mereka sesuai SOP masing-masing. Tapi tentu yang kita butuhkan adalah learning capacity and learning desire. Atau ada juga yang menyebutnya bahwa kandidat yang pasti bermanfaat banyak dalam jangka panjang untuk perusahaan itu adalah coachability. Bahwa anak ini tuh mau belajar dan bisa diajarin gitu. Ya. Karena ada juga yang mungkin ada yang personalitinya keras kepala gitu, yang nggak bisa dikasih tahu. Saya kira juga mungkin harus ada semacam program bimbingan karir ya untuk para calon lulusan bahwa perspektif dan ekspektasi user itu adalah sebagian besar user menyadari kok nggak ada yang siap pakai, tapi yang penting kamu mau diajarin nggak? Nah itu kalau di LPKIA ada Pak, gitu. Ada Pak. Jadi kami sadar bahwa kompetensi anak-anak tuh nggak boleh hanya sekedar knowledge dan skill, tapi harus ada soft skillnya juga. Teamworknya dia bisa, ketika dia terjun ke dunia kerja dia sadar bahwa tuntutan ketika dia menjadi mahasiswa dengan tuntutan ketika dia sudah terjun ke dunia profesional tentunya berbeda, gitu ya. Jadi memang itu. Tapi ada satu lagi Bu Jen yang kami di forum komunikasi lembaga pelatihan dan industri itu ada satu istilah yang sering kita sering ngobrol, istilahnya muntaber. Apa tuh? Mundur tanpa berita. Muntaber. Ya. Mundur tanpa berita. Banyak yang udah oke tiba-tiba nggak jelas gitu. Udah direkrut jalan sebulan 2 bulan terus hilang nih orang kemana? Di kontak nggak bisa gitu, ganti handphone. Ya artinya kok kabur lah, mungkin nggak cocok atau apa. Nah ini tuh sampai kemudian akhirnya lari kepada tadi soft skill. Harus ada pembekalan tuh dengan untuk para lulusan ini. Jangan memiliki mental muntaber, mundur tanpa berita. Itu yang banyak dikeluhkan oleh para user, Bu. Iya, betul. Mundur tanpa berita. Termasuk Disnaker sendiri juga. Gimana caranya katanya? Karena mereka juga punya banyak program, magang dan sebagainya ya. Terus tiba-tiba udah dimasukin dalam program pemagangan menggunakan anggaran dari negara. Nggak ada komitmen.
Ya nggak semua sih, tapi kalau sudah para user mengeluhkan itu kayaknya mungkin agak banyak sih persentasenya gitu. Ya. Setuju Pak. Jadi tetap soft skill ini menjadi pendukung utama saat ini ya Pak ya, apalagi. Nah, kira-kira komputer wajib nggak seorang maksudnya fresh graduate baiknya menguasai komputer gitu menurut Pak Dadang? Karena kita tahu sekarang dunia ini berubah, nggak ada pekerjaan yang lepas dari komputer. Menurut Pak Dadang sendiri kira-kira gimana? Pertama sebenarnya tergantung pekerjaannya. Ya. Apakah memasukkan komputer sebagai alat kerja atau tidak? Ya. Namun terlepas dari itu, sekarang udah eranya era digital. Ya. Kalaupun tidak dalam bentuk komputer, dalam bentuk smartphone. Ya, betul. Smartphone kan pada dasarnya juga bisa berfungsi sebagai komputer kecil sebenarnya. Gitu ya. Yang penting apa ya? Digital adaptability-nya harus ada. Gitu. Paling digital adaptability-nya. Ya. Maka itu Pak Dadang, per Desember 2021 LPKIA alih bentuk nih dari Politeknik dan STIMI menjadi Institut Digital Ekonomi. Karena kita menyadari bahwa ke depan itu tuntutan dunia itu pasti adalah digitalisasi gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan demikian jadi kita S1-nya juga lengkap Pak, udah 3 program gitu ya. Jadi nah ini kabar gembira gitu ya buat para lulusan lama yang aduh saya waktu itu masih D3 gitu, mau lanjut S1, ayo silahkan bergabung. Dan kita arahnya kepada digitalisasi memang, digitalisasi proses ekonomi. Saya ambil contoh kecil aja, kenapa saya bilang digital adaptability atau digital melek digitalnya perlulah. Ya. Sekarang mengenai absen karyawan saja, kan sudah menggunakan smartphone. Iya betul. Misalnya dengan selfie, bukan lagi dengan finger scan. Iya, bukan itu udah lewat ya finger scan ya. Terus kalau ada keperluan izin cuti atau apa, udah ada aplikasi yang didesain khusus, didevelop khusus oleh perusahaan. Saya masuk ke situ, sakitkah, cutikah, izinkah apa, mau dinas luar. Kami sudah pakai itu. Sudah nggak pakai menulis formulir atau menghadap atasan. Enggak, lu buka aja smartphone. Nanti kan langsung juga di approve on screen juga di handphonenya atasan Anda begitu. Dan itu artinya di tingkat operator pun kayak gitu. Ya. Mudah-mudahan kita bisa segera berkunjung sana ya ceritanya gitu ya untuk belajar lebih jauh gitu dari para user kita. Terima kasih Pak Dadang. Bincang-bincang kita mungkin tidak terlalu panjang, tapi begitu banyak manfaat yang bisa kita peroleh dari sekarang tantangan dunia kerja saat ini itu seperti apa. Tadi Pak Dadang sudah menyampaikan ya. Jadi dari awal itu sebaiknya gitu ya semua ini memang terus learning proses itu berjalan. Kesadaran bahwa soft skill itu juga penting ya, jadi nggak sekedar saya udah ngerti knowledge-nya, saya udah ngerti skill-nya, tapi misalnya nggak punya tata krama yang baik, kompetensi bekerja sama yang baik dan sebagainya, itu juga menjadi percuma. Dan kemudian apa sih yang bisa terlepas dunia bisnis itu dengan digitalisasi, jadi memang harus mempersiapkan diri ke arah tersebut. Dan sementara ini untuk kepercayaan dari Multi Garment kepada LPKIA yang luar biasa, kami juga mengucapkan terima kasih dan pastinya Multi Garment lagi bertumbuh kencang lagi karena direkrut lulusan-lulusan LPKIA 5 sekaligus gitu ya, luar biasa. Terima kasih Pak Dadang. Selama ini sekian puluh tahun ya sebenarnya sudah minta tenaga kerja dari LPKIA ya. Pak Dadang di Multi Garment sendiri udah berapa lama ya Pak? Belum lama, baru 25 tahun. Belum lama ya. Luar biasa. Dan nanti ada rubrik-rubrik menarik berikutnya yang kita akan arrange antara LPKIA juga dengan Pak Dadang khususnya mewakili PMSM untuk kita terus mendengar banyak tips-tips menarik dari para HR di Jawa Barat ya, dari berbagai bidang usaha gitu ya, tadi sudah sempat kita obrolin. Sekali lagi terima kasih, semoga para lulusan LPKIA, para mahasiswa LPKIA gitu ya, dan juga para fresh graduate dimanapun berada bisa mengambil manfaat yang maksimal dari kegiatan ini.
Dan kalau mau daftar jadi mahasiswa baru LPKIA, masih terbuka loh kesempatannya, tapi bulan terakhir. Jadi pastikan Anda memang bergabung dengan perguruan tinggi yang sudah terbukti lulusannya mudah bekerja, ya, dan bersertifikasi internasional. Bukan hanya sekedar janji ya Pak Dadang, banyak yang janji dijamin kerja dan sebagainya, tapi ternyata tidak bisa dipenuhi, gitu ya. Jadi dari LPKIA, selamat pagi, terus berkarya. Terima kasih Pak Dadang. Sampai jumpa lagi. Sukses selalu. Ya.